atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien atau ada praktek-praktek yang nggak benar harus ditinggalkan. Dan saya serahkan untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Ya. Halo teman-teman sama Otodidak, baru aja Pak Presiden Prabowo ngegas di depan pabrik. Semua direksi BUMN yang malas, yang masih main praktik kolot zaman bahela, siap-siap aja bakal dilibas. Bukan main-main ya, bro. Pak Prabowo minta evaluasi besar-besaran. Bukan cuma kinerja, tapi juga wataknya, akhlak, sampai niat di balik seragam rapi mereka. Ya menurut gue sih ini wajar ya. Masa iya BUMN yang segede itu yang ngurus malah ala-ala? Cuman datang ngantor, asal absen aja. Kan nggak lucu ya, ini ibarat kayak lu punya kapal gede, tapi nahkodanya malah tidur di ruang mesin. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kapal BUMN ini digoyang, apa kabar saham kita? IHSG yang kita sayang-sayang ini bakal ikutan mabok laut atau enggak? Atau justru nemu angin segar? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas gimana reformasi direksi ini bisa ngefek ke IHSG, dan saham BUMN mana yang bakalan bisa jadi korban dari akibat goyang-goyang ini. Dan seperti apa strategi cerdik ala saham Otodidak buat ngadepin badai yang akan terjadi ke depan. Jadi sebelum lu pada asal panik selling atau asal borong saham kayak diskonan minimarket, mending kita bahas dulu deh dengan kepala dingin. Ayo kita mulai. Oke, jadi gini ya bro. Ada orang yang bilang mungkin, ganti-ganti direksi doang ini mah. Ngaruhnya apaan sih ke IHSG? Yaitu kalau lu mikirnya BUMN itu ibarat kayak warung kelontong. Padahal kalau lu pikir-pikir lagi, BUMN itu di Indonesia ibaratnya kayak pilar rumah ya. Kalau tiangnya ambruk, ya siap-siap aja atapnya runtuh, lantainya retak, dan akhirnya kita semua kehujanan bareng-bareng. Kenapa bisa gitu? Karena BUMN itu pemain utama di banyak sektor yang krusial menurut gua. Misalnya perbankan, ada BRI, Mandiri, BNI. Ini yang nguasain separuh dari ekonomi rakyat kecil. Kemudian di sektor energi, ada Pigas, PLN, Pertamina, di mana mereka merupakan jantung listrik. Terus ada gas, bahan bakar kita juga. Konstruksi juga ada Wika, Waskita, Adikarya. Kalau jalan tol, pelabuhan, rel kereta mangkrak, ya bakalan berasa langsung ke ekonomi real. Bayangin aja bro, ini ibarat lu kayak main Mobile Legend, tanknya tiba-tiba AFK. Yang lain mau nge-push juga bingung kan? Terus langsung nge-wipe out gitu. Lah ampun. Nah, dalam jangka panjang, berita soal evaluasi besar-besaran ini bakalan bikin investor itu ngerasa, waduh, ini mau reformasi beneran atau chaos duluan? Ketidakpastian itu sama dengan risk of mode atau orang lebih pilih kabur dulu sambil nonton dari jauh. Makanya kemungkinan bakalan ada koreksi harga di saham-saham BUMN besar. Tapi menurut gua, dalam jangka menengah sampai panjang, kalau beneran dibersihin, kalau yang mager-mageran disingkirin, kalau yang cuman cari jatah dipretelin nih sama Pak Prabowo, BUMN kita bisa makin sehat. Profitabilitasnya naik, artinya efisiensinya jalan, dividen makin cakep. Akhirnya valuasi sahamnya makin seksi, teman-teman. Cuman ya itu, Indonesia itu kadang suka kayak sinetron ya. Episode niatnya sih bagus, tapi kadang plot twist-nya di tengah jalan. Itu loh yang bikin kita jadi, aduh, kok jadi gini? Makanya kita nggak bisa percaya 100%, tapi juga nggak boleh buta sama peluang ya. Jadi menurut gua, intinya jangka pendek siapin mental buat volatilitas.
Dan di jangka panjangnya, lu siapin peluru buat nangkep peluang. Karena lu harus ingat nih, dalam dunia saham, yang sabar dan ngerti peta biasanya yang bakalan dapet jackpot. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas kenapa IHSG bisa ikut goyang, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting berikutnya. Saham mana yang bisa jadi korban efek domino bersih-bersih BUMN ini? Karena ya nggak semua ya saham BUMN itu kondisinya kayak anak emas. Ada yang kayak mahasiswa semester tua lah. Kelihatannya santai, padahal skripsinya mangkrak. Oke, langsung aja. Ini sektor-sektor saham yang menurut gua harus kita waspadai. Nah, di perbankan atau BUMN seperti BBRI, BMRI, BBNI, mereka ini ibarat kontributor berat di IHSG ya. Kalau ada gejolak di jajaran direksi, ibarat kayak konflik internal atau ketidakpastian strategi bisnis, sentimen pasar itu bakal sensi banget, teman-teman. Apalagi sektor perbankan itu soal trust ya. Sekali goyah, efeknya itu bakalan bisa kemana-mana. Coba teman-teman bayangin begini deh. Kita nabung di bank, yang ngurus malah sibuk rapat buat cari kursi. Bukan ngurusin nasabah. Nah, males banget kan? Investor juga jadi mikir, ibaratnya kayak kok kayak gitu ya. Kan ini yang bikin kita harus kita petakan. Kemudian di sektor konstruksi dan BUMN ada Wika, Waskita dan Adikarya. Ini sektor yang jujur aja ya, menurut gue ini udah megap-megap duluan. Banyak proyek mangkrak, beban utang gede, kalau direksinya dirombak tapi nggak sekalian diberesin fundamentalnya, jangan kaget lah kalau sahamnya makin ngebor tanah. Dibor gitu. Jadi kacau. Jadi kalau ada Wika lagi flash sale di market, sabar dulu bro. Jangan lu asal serok kayak ngambil sosis diskonan. Lihat dulu isinya busuk apa masih fresh. Kemudian di sektor energi, BUMN ada Pigas. Dan kalau nanti PLN IPO, lu harus ekstra hati-hati nih. Energi itu ibaratnya, ini menurut gue sektor vital ya. Kalau direksinya baru, nggak paham dunia energi, atau kebijakannya berubah, udah kayak cuaca, saham energi BUMN bisa ikutan masuk angin. Jadi ketiga klaster ini paling sensitif ya. Bank, konstruksi, terus tadi energi. Nah, mereka ini kayak kereta api. Kalau lokomotifnya ngadet, gerbong lain, ya ikut-ikutan ketarik. Tapi tenang teman-teman, bukan berarti semua BUMN itu harus dihindari ya. Ada cara buat nyari peluang di tengah badai ini. Nah, di dunia saham itu ada dua ya tipe orang. Yang begitu ada angin ribut langsung lari ke bunker, sama tipe orang yang malah siapin jaring untuk nangkep peluang. Nah, misi kita di saham otodidak jelas bukan yang jadi yang pertama, yang panik boy tadi, tapi jadi sniper peluang. Setelah lu tahu bahwa reformasi BUMN ini bisa bikin pasar goncang, pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara kita nyiapin diri? Oke, strategi pertama mungkin kita bisa mencoba untuk jangan reaktif dulu atau tetap jadi observator. Kalau market goyang, jangan lu langsung ikut-ikutan jualan kayak bazar dadakan lah. Amati dulu arah kebijakan barunya. Terus lu cek, apakah perubahan direksi ini beneran menuju perbaikan atau cuma ganti kulit doang? Karena ingat bro, kadang ada direksi baru, tampang baru, gaya baru, utang-utang lama tetap nongol. Kemudian teman-teman, yang kedua, filter saham berdasarkan fundamentalnya, bukan berdasarkan hype. Coba kalian fokus deh ke BUMN yang cash flow-nya itu kuat ya, asetnya beneran ada dan manajemennya disiplin. Misalnya bank besar seperti BBRI, menurut gue ini cenderung lebih resilient ya dibandingin sama BUMN konstruksi yang seringkali tekor gitu. Jadi jangan mudah tergoda sama harga murah doang. Harga murah itu ada dua macam. Diskon beneran atau barang reject. Dan tugas kita bedain mana diskon lebaran, mana barang obral gudang yang udah mau expired. Kemudian yang ketiga, buat rencana 2-3 skema. Misalnya nih, lu buat skema A dulu. Skema A itu kalau reformasi sukses, lu siap masuk kan? Masuk di saham-saham yang defensif nih. Terus lu buat juga skema B. Misalnya kalau chaos, lu harus siapin cari peluang di sektor non-BUMN dulu. Dan yang ketiga, lu buat juga skema C. Kalau misalnya volatilitasnya tinggi, hold cash sebagian buat serok nanti di belakang. Siapa tahu ada yang, gitu kan, ada yang, ini momentum nih, pas. Jadi menurut gue, intinya lu jangan hanya siap mental, tapi juga siap sama strategi dan modal lu.
Karena dalam dunia investasi, teman-teman, yang kaya itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap beradaptasi waktu peta ini berubah. Jadi teman-teman, jangan jadi korban rumor. Jangan juga lu jadi korban FOMO. Jadilah investor yang ngerti dengan peta, sabar dan tahu kapan lu harus nembak. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di akhir sesi. Dan sekali lagi gue bilang, di dunia investasi perubahan itu ibarat kayak ombak ya. Kadang tenang, kadang ngamuk, tapi yang bisa bertahan bukan harus yang paling kuat. Bukan juga yang paling cepat. Tapi yang paling bisa membaca arah angin. Hari ini, Pak Prabowo minta bersih-bersih BUMN. Besok mungkin ada lagi kejutan baru. Karena itulah, investor sejati bukan cuma ngelihat berita, dia ngelihat peta. Jadi kalau pasar goyang, kalau saham BUMN naik turun kayak roller coaster, ingat satu hal teman-teman. Diam bukan berarti kita tidak tahu, tapi melihat strategi dan menyiapkan strategi. Karena bergerak adalah seni. Kalau lu ngerasa dapat insight baru dari video ini, kalau lu pengen bareng-bareng ngebangun mindset investor yang tahan banting, klik subscribe sekarang, biar kita sama-sama belajar bertumbuh dan siap menjemput peluang besar. Bukan jadi korban ketakutan kecil. Ingat, di dunia saham, yang paham, yang menang. Yang otodidak, yang bertahan. Sampai ketemu di video berikutnya. Saham Otodidak pamit. Stay smart, stay strategis, stay saham otodidak. See you!